Di zaman yang sudah terang benderang seperti ini, masih ada juga yang bertanya, apakah beternak ayam kampung itu sebetulnya untung? Ini adalah pertanyaan yang sepertinya sangat-sangat lucu. Kenapa saya katakan lucu? Jika memang beternak ayam kampung itu memang tidak untung, maka tidak akan ada peternak yang bertahan. Kuncinya di situ saja. Ya. Nah, mengenai bagaimana cara mendapatkan keuntungan itu sendiri, tergantung cara yang mereka semua lakukan. Jadi masing-masing peternak itu berbeda, trik berbeda, cara berbeda, strategi dan berbeda metode. Termasuk metode dan trik yang saya lakukan untuk saya mendapatkan keuntungan dari ternak ayam kampung yang saya kelola. Teman-teman ingin tahu cara seperti apa, metode seperti apa, dan trik seperti apa yang saya lakukan untuk saya mendapatkan keuntungan dari ternak ayam kampung yang saya kelola ini? Kita akan buka-bukaan setelah yang mau lewat ini dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dan sobat semua hari ini? Saya doakan mudah-mudahan teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, murah rezekinya, serta dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Untuk menyingkat waktu, kita akan segera lanjut ke pembahasan kali ini. Teman-teman dan sobat semua, lagi-lagi dan lagi saya membaca salah satu komentar kembali di video saya sebelumnya, tentu saja dari sahabat kita. Dan intinya kita akan ambil poin-poinnya saja ya teman-teman, supaya nanti durasinya tidak terlalu panjang. Intinya beliau ini meragukan tentang keuntungan dari usaha peternakan ayam kampung. Dan saya yakin 100% bahwa beliau ini pasti pernah melakukan usaha peternakan ayam kampung, tetapi hasilnya rugi. Nah, sehingga pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk berbagi pengalaman, berbagi sesuatu hal yang mungkin akan bermanfaat, tidak hanya untuk beliau tetapi lebih secara umum ya. Siapapun yang ingin mendapatkan manfaat dari apa yang saya sampaikan, tolong videonya jangan di skip-skip supaya nanti tidak ada kegagalpahaman di antara kita. Apa yang saya sampaikan adalah apa yang saya terapkan di peternakan saya. Sebetulnya keluhan tentang kerugian dalam peternakan ayam kampung ini tidak hanya datang dari 1, 2, 3, 4, 5 orang ya teman-teman, tetapi puluhan ya yang sudah berkomentar pada video saya sebelumnya. Dan saya tidak terlalu kepo untuk mencari tahu sebetulnya cara yang mereka lakukan itu seperti apa, metode yang mereka lakukan itu metode seperti apa, sehingga mereka bisa mengalami kerugian yang terus menerus. Saya hanya akan katakan dan menjelaskan pada teman-teman tentang beberapa cara yang sudah saya terapkan di peternakan saya dan hasilnya menguntungkan. Oleh sebab itu, jika memang teman-teman cocok, setuju dan oke ataupun sependapat dengan apa yang saya sampaikan, apa yang saya lakukan di peternakan ayam saya, silakan dipraktekkan di rumah. Nah, tetapi jika sebaliknya teman-teman tidak sependapat, tidak setuju dengan cara-cara saya, ya tidak usah dipakai ya. Jadi tidak usah repot-repot teman-teman. Inilah cara-cara dan metode yang saya lakukan untuk saya mendapatkan keuntungan dalam peternak ayam kampung. Kita akan membahas mengenai sistem pembesaran ya teman-teman. Nah, berhubung sistem yang kita gunakan adalah sistem pembesaran, maka pasti kita akan membelinya dari DOC. Saya sarankan teman-teman dan sobat semua sesuai dengan pengalaman bahwa ketika kita beternak ayam kampung sistem pembesaran dan kita membeli DOC-nya adalah DOC ayam kampung original bukan silangan, disitulah kelemahan kita. Kita pasti 90% akan gagal dan rugi. Kenapa? Ayam-ayam kampung original itu lambat sekali pertumbuhannya untuk kita besarkan teman-teman. Nanti yang ada antara biaya pengeluaran pakan dengan hasil penjualan itu tidak sesuai. Itulah yang kemudian membuat mereka semua pada rugi dan tumpur. Nah, kemudian kita akali dengan cara apa agar tetap kita bisa beternak ayam kampung? Dengan cara disilang teman-teman. Nah, jadi kita membeli bibit-bibit atau DOC yang sudah hasil silangan. Apakah dijual? Banyak teman-teman.
asalkan teman-teman mau mencarinya. Kenapa saya katakan sangat banyak sekali dijual? Ya karena saya sendiri sangat mudah sekali untuk mendapatkan bibit DOC dari hasil silangan ayam kampung silang Bangkok teman-teman. Sangat mudah sekali di wilayah saya. Nah tetapi saya kurang paham di wilayah teman-teman. Tetapi saya sarankan untuk teman-teman bisa lebih mudah untuk mendapatkannya. Maka silakan teman-teman cek saja, kunjungi beberapa komunitas yang ada di media sosial, yaitu komunitas peternakan. Di situ tentu saja banyak sekali mereka memposting hasil ternak mereka. Dari ayam Elba, ayam Bulbi, ayam Bangkok, ayam Siam, ayam kampung asli, ya, dan masih banyak jenis ayam lain yang bisa kita dapatkan dari situ. Kuncinya kita harus aktif di medsos teman-teman untuk bisa mendapatkan DOC ayam kampung silang Bangkok teman-teman. Dan kemarin juga ada yang bertanya yang dimaksud dengan ayam kampung silang Bangkok itu maksudnya betinanya yang kampung, pejantannya yang Bangkok atau justru malah sebaliknya. Nah kalau soal itu menurut saya lagi-lagi berdasarkan pengalaman. Jadi baik pejantannya yang Bangkok kemudian indukannya atau betinanya yang kampung maupun betinanya yang Bangkok pejantannya yang kampung itu hasilnya sama teman-teman. Artinya mereka tetap wajib disilang ya karena hasilnya tetap cepat besar atau lebih cepat besar daripada atau ketimbang ayam kampung yang tidak disilang atau original. Dan itu sudah saya buktikan teman-teman. Makanya teman-teman buktikan di rumah. Kemudian untuk yang kedua adalah dari jenis pakan. Jenis pakan sangat menentukan cepat lambatnya proses pertumbuhan pada ayam-ayam kita teman-teman. Bukan berarti kita wajib membeli pakan-pakan yang harganya mahal terus, tidak. Tetapi di situ ada yang namanya step by step atau tahapan dari pemberian jenis pakan. Ini yang teman-teman harus pahami dan kuasai. Untuk informasi itu silahkan teman-teman klik saja di channel ini sudah ada mengenai jenis pakan yang bagus untuk ayam usia 0 sampai kepada 1 bulan. Kemudian dari 1 bulan sampai 2 bulan itu di channel ini sudah ada. Karena kalau saya jelaskan di sini maka durasinya akan sangat panjang sekali. Sehingga pasti teman-teman akan merepet ya. Pasti akan marah-marah sama saya karena durasinya terlalu panjang. Tetapi videonya tidak siap-siap atau tidak kelar-kelar. Untuk yang berikutnya teman-teman. Nah untuk berikutnya adalah yang terakhir. Intisari atau poin pentingnya teman-teman dan semua yang harus teman-teman kuasai. Agar teman-teman bisa mendapatkan keuntungan dari ternak ayam kampung yang teman-teman kelola di rumah. Yaitu dari racikan pakan alternatif. Jika teman-teman masih bergantung kepada satu pakan yaitu pakan pabrikan dari 0 sampai panen. Maka siap-siap saja teman-teman untuk GT atau gulung tikar teman-teman. Kenapa? Sudah saya coba. Dengan kita tidak topang dengan pakan-pakan alternatif yang tentu saja mengandung nutrisi tinggi, aman dan baik untuk ayam-ayam kita. Bisa dipastikan teman-teman dan semua peternakan ayam kampung kita akan kacau balau. Antara penghasilan kita dari hasil menjual ayam dengan biaya kosnya itu sudah tidak sesuai. Tidak sesuai dengan mahalnya pakan pabrikan. Itu makanya sekali lagi saya sarankan. Teman-teman harus pinter-pinter membuat racikan pakan yang mana racikan pakan itu adalah racikan pakan berbahan baku dari alternatif. Ya, tentu saja kita akan selektif untuk menyaring, untuk mencari pakan-pakan alternatif yang aman dan nutrisinya cukup untuk ayam-ayam kita. Disitulah kuncinya teman-teman. Ketika kita pandai meracik, kita pandai kreatif mencari pakan-pakan alternatif, apalagi yang bersifat gratis, maka bisa dipastikan peternakan ayam kampung teman-teman pasti akan mendapatkan keuntungan. Nah kemudian mengenai jenis-jenis pakan alternatif yang aman, kemudian mengandung nutrisi tinggi yang baik digunakan atau diberikan pada ayam-ayam kita, itu jenisnya seperti apa? Itu juga dicek saja di channel ini teman-teman. Karena jika dijelaskan di sini juga tentang jenis pakan alternatif yang banyak sekali jenisnya, maka tentu saja nanti video ini tidak akan kelar-kelar. Ya teman-teman. Nah intinya teman-teman harus bisa mengantongi poin-poin penting yang saya sampaikan dari 0 sampai akhir. Ya, dengan teman-teman bisa mengantongi poin-poin pentingnya,
Saya pastikan teman-teman pasti akan sukses dalam peternak ayam kampung. Baiklah teman-teman dan sobat semua, akhirnya kita sudah sampai di penghujung video. Saya berharap penuh mudah-mudahan video kali ini adalah video yang menginspirasi serta bermanfaat untuk teman-teman, khususnya yang membutuhkan ilmu seputar peternakan ayam kampung. Akhirnya saya Jadi Sultan TV mohon diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akan berjumpa kembali pada video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan salam ternak.